Oke, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Risma dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya program studi ilmu komunikasi. Izin mewawancara Bapak terkait tentang Keraton Kasepuhan ini. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya dengan Mas Ako sebagai guide Keraton Kasepuhan Cirebon. Tugas saya sebagai pemandu. Tugas saya mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Tugas saya sebagai guide atau pemandu keraton. Kalau boleh tahu Bapak asli ada turunan dari sini atau Bapak? Abdi dalam kami semua diambil abdi dalam, ada yang diambil dari keturunan yang mau bekerja di keraton tanpa ada paksaan gitu. Oke, Bapak mungkin boleh menjelaskan sedikit sejarah tentang Keraton Kasepuhan itu dibangunnya dari tahun berapa, seperti apa awal mulanya, sampai sepertinya saya lihat itu tadi pas masuk lagi ke dalam udah banyak perubahan ya Pak, maksudnya dari segala macamnya gitu. Ya, jadi Keraton Kasepuhan ini untuk sejarah awal atau sejarah tempo dulu namanya dulunya dengan nama Keraton Pakungwati. Pakung arti udang, Wati arti perempuan. Jadi nama keraton zaman dulu ini diambil dari putri atau anaknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyimas Pakungwati. Nama keraton ini zaman dulu sebelum nama Keraton Kasepuhan berdiri pada tahun 1430 Masehi. Ya, pendirinya adalah Pangeran Cakrabuana atau nama aslinya adalah Pangeran Walang Sungsang. Ya, beliau merupakan anak dari Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Ya, jadi beliau ini hijrah ke Cirebon untuk mendirikan suatu keraton atau kerajaan Islam. Tapi keraton tersebut ini langsung diserahkan kepada keponakannya yang bernama Sesarip Hidayatullah, nama aslinya, nama gelar Sunan Gunung Jati atau Wali Songo. Kemudian Sunan Gunung Jati ini ketika tahun 1479 Masehi beliau dinobatkan oleh Dewan Wali Songo sebagai Sultan di negara Cirebon. Semenjak dipegang oleh beliau pada tahun 1529 Masehi, Sunan Gunung Jati melebarkan ke depan yang bangunan warna putih dengan nama Keraton Kasepuhan, dibangun tahun 1529 Masehi. Kemudian Keraton Kasepuhan ini pada tahun 1678 Masehi, Keraton Kasepuhan mengalami suatu proses sejarah, pecah jadi dua. Adika mendirikan suatu keraton atau kerajaan nama Keraton Kanoman. Ya, Kanoman Yati Anom ini udah Kasepuhan yang artis punya tua. Kemudian luas Keraton Kasepuhan keseluruhannya dari depan sampai ke belakang 25 hektar, dipimpin oleh Sultan Sepuh yang ke-15. Sultan sekarang ini dengan nama atau dengan gelar Pangeran Raja Adipati Lukman Julkaidin. Beliau bertempat tinggal di belakang istana dengan nama Kedaton Dalam Arum. Jadi yang bertempat tinggal di dalam keraton ini ada rumah-rumah famili yang masih bertempat tinggal di dalam dan aksesnya keluar masuk dari pintu belakang, ada gerbang besar. Jadi jembatannya di sana ditutup, dibukanya ketika ada upacara adat. Dan upacara penerimaan tamu-tamu kebesaran baru di gerbang itu dibuka itu. Ya, betul. Ada lagi pertanyaannya? Di dalam juga tadi Pan saya lihat ada berbagai macam sejarah gitu ya Pak, dari pedang segala macam. Ada kereta kencana juga ya Pak. Itu keretanya juga emang dari dulu sini apa pernah dijalanin atau gimana gitu? Ya, jadi jadi yang terkenal di Cirebon khususnya di Kasepuhan, nama keretanya adalah kereta kencana Singa Barong khusus di Keraton Kasepuhan. Kalau di Keraton Kanoman nama keretanya adalah Paksi Nagaliman. Sama-sama mengandung 3 unsur kebudayaan. Jadi singa artinya singarani yang memberikan nama, barong artinya bareng-bareng atau bersama. Dan dibuat tahun 1549 Masehi. Kereta Singa Barong yang asli ditarik sama 4 ekor kerbau putih. Kemudian kendaraan satu orang, Sultan atau Raja duduk di tengah sendirian, kusir di depan, pengawal duduk di belakang. Kemudian di dalamnya dalam kereta Singa Barong ini terdapat 3 unsur kebudayaan. Yang pertama ada simbol belalai gajah, itu merupakan sebagai simbol India yang beragama Hindu. Kepala naga itu merupakan sebagai simbol Cina yang beragama Buddha. Sayap dan badan mengambil dari buruk Mesir yang beragama Islam. Jadi kebudayaan ini jadikan satu simbol ada di belalainya ada simbol Trisula. Ya, Tri 3, Sula artinya tajam. Yang dimaksud tajam di sana bukan tajam senjata, itu tajam alam pikiran manusia, itu diantara cipta, rasa, dan karsa. Kemudian kereta Singa Barong yang asli ini terbuat dari kayu ulin atau kayu laban, masa tidak aktif tahun 1942 sudah tidak dipakai lagi. Kemudian di Keraton Kasepuhan ini ada peninggalan-peninggalan rampasan-rampasan perang dari Portugis ketika melawan Portugis di kota Batavia tahun 1527 Masehi. Ketika perang di sana dipimpin oleh Fatahillah. Ya, Fatel ini merupakan seorang menantunya Sunan Gunung Jati. Beliau memenangkan perang bernama Pangeran Jayakarta, kota Batavia sama kota Jakarta. Rampasannya diantaranya ada pedang, kemudian ada meriam, ada baju zirah. Baju zirah yang artinya baju anti peluru, rampasan Portugis. Sudah kesana. Iya, sudah kesana juga tadi. Kemudian di sana di dalam gedung museum tersebut ada gamelan gong sekaten. Ya, gamelan gong sekaten yang dikasih kain putih. Nah, itu kenapa Pak? Itu dimainkannya setahun 2 kali. Setelah sholat Id.
menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha dimainkan setahun 2 kali di bangunan pendopo Siti Inggil bertepat di Mande Karsmen dimainkannya. Setelah sholat Id baru dimainkan oleh abdi dalam yang sudah ditunjuk oleh Sultan. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, terus yang tadi juga saya sempat berkunjung ke Sumur Agungnya, Pak. Oh iya itu. Nah, itu juga ada salah satu tempat yang tidak boleh oleh wanita masuk. Nah, itu kalau boleh dijelasin gimana ya, Pak? Ya, jadi di paling belakang lagi itu merupakan keraton awal. Kami menyebutnya Keraton Pakuwati, tapi bentuknya hanya suatu sumur saja. Tapi yang terkenal di sana ada Sumur 7, Sumur Agung, Sumur Kejayaan. Ya, di Sumur Kejayaan ini khusus untuk laki-laki, perempuan tidak boleh masuk. Karena lokasi di dalam tersebut ada petilasan Sunan Gunungjati dan petilasan Pangeran Cakrabuana. Petilasan yang artinya pernah disinggahi oleh beliau untuk dijadikan tempat sholat atau itikaf atau itirakat dan sebagainya. Dan sekarang dipakai untuk umum yang artinya untuk laki-laki saja. Ya, perempuan dan di dalamnya ada sebuah sumur. Akhirnya yang boleh diminum di sana ada Sumur Agung dan Sumur Kejayaan yang boleh kita minum dan boleh kita bawa. Oh ya, tadi juga ada yang emang sumur beracun, itu emang beneran? Iya, di Sumur Pasir benar ya. Jadi konon katanya sih zaman dulu pada keraton sebelum berperang pedang dan itu dimasukin ke situ dulu baru kita berperang. Karena bangsa Portugis kan menggunakan bulit, senapan, baju anti peluru. Mereka kena gores dan itu langsung tewas dan sebagainya gitu. Dimasukkan ke dalam situ apa air itu ditimba pakai mesin tradisional kemudian direndam senjata tersebut gitu. Oh, gitu ya, Pak. Supaya mengandung racun gitu. Terus tadi juga ada satu tempat yang di mana ya, Pak, yang tadinya cuman dilihat dari jendela-jendela itu loh, Pak. Itu bangunan istana. Itu bangunan istana yang dibangun tahun 29 Masehi. Istana tersebut dibukanya ketika ada upacara adat. Ya, upacara adat contohnya upacara memperingati Maulud Nabi. Ya, nama upacara di sini dengan nama upacara Panjang Jimat. Kalau di Jogja, Solo adalah Sekatenan nama upacaranya. Dan upacara penerimaan tamu-tamu kebesaran diterima oleh Sultan di istana. Ya, kemudian di istana ini ada beberapa ruangan. Ada ruangan paling atas yang ada kelambu-kelambunya itu yang warna-warni itu ruangan bangsal Panembahan. Yang banyak kursi-kursinya nama ruangannya bangsal Prabayaksa. Yang ada lampu kristalnya nama ruangannya bangsal Pringgodani. Kemudian ruangan yang 1, 2, 3, keempat itu agak serong atau agak miring itu mengambil dari Feng Shui. Kalau kita bikin rumah, pintu depan dan pintu belakang itu harus keadaan serong atau keadaan miring supaya tidak boros rezekinya. Nama ruangannya adalah Los Gajah Muling. Ya, mengambil dari gajah yang sedang nguap belalainya. Ya, kalau kita bikin rumah harus kita serong atau keadaan miring. Iya betul, supaya tidak boros rezekinya. Dan itu mengambil dari istrinya Sunan Gunungjati yang dari Cina, yang bernama Putri Ongtin. Putri Ongtin ini masuk Islam bernama dengan nama Nyimas Laras Sumanding, makamnya di Astana Gunung Jati. Makanya di sini ada ornamen piring-piring Cina ditempel sebagai hiasan keraton dan hiasan di makam. Paling banyak di makam. Ya, astana tempat istirahat, istana tempat tinggal. Beda pengertian. Ya, astana dan istana beda pengertian betul. Dan ornamen yang di luar satu lagi ada ornamen hadiah dari Belanda. Tahun 1745 porselen yang di Gapura gitu ya, itu ada hadiah dari Belanda. Yang biru menceritakan tentang pemandangan Belanda tempo dulu, yang coklat tentang sejarah Babel. Beda ini. Tapi satu ini dari Belanda gitu, satu dari Belanda. Jadi hadiah itu Maya. Iya betul. Ada lagi pertanyaan? Terus tadi juga ada sinden-sinden itu karena ini hari apa, Pak? Ada sinden di dalam tadi pakai baju. Iya. Atau itu mungkin latihan. Iya, mungkin latihan atau apa, saya kurang tahu. Bukan saya kaget ada. Iya, emang ada. Tidak ada kami sebagai guide atau apa, tidak ada nggak tahu acara apa, saya kurang tahu. Ini tidak pemberitahuan lah. Iya. Oke, terus ini Pak, ini kan keraton di Cirebon tuh ada 3 ya, Pak ya? Kesepuhan, Kademangan sama Kecerbonan. Apa? Empat satunya? Katrobonan. Oh, itu. Iya. Oh, beda lagi. Tapi yang punya pakem hanya 2 keraton saja. Pakem yang artinya punya bentuk ciri khas. Ciri khasnya ya pertama harus mempunyai pendopo Siti Inggil, alun-alun, masjid, pasar, dan keraton utara dekat dengan laut atau pantai. Yang punya kesepuhan dan kanoman. Ya. Oh, berarti itu pakemnya emang. Iya, di Pulau Jawa seperti itu pakemnya. Kalau misalnya hari-hari besar gitu kan ada penyatuan acara-acara yang nyatu gitu nggak, Pak? Beda. Di Kanoman punya acara sama satu misalnya upacara Mulut Nabi. Sana ada, di sini ada sama. Upacara Gerbek Sawal di sana duluan, baru kita yang keduanya upacara Gerbek tapi Sawal. Nggak bareng-bareng satu. Iya, kalau upacara Gerbek Sawal. Jadi para keturunan ziarah ke makam Gunung Jati, kemudian hari yang keduanya baru
keluarga besar Keraton Kanoman gitu. Bergantian gitu, seperti itu kan. Kalau boleh tahu di sini tour guide-nya sekitar ada berapa orang, Pak? Ini ada tuh 17 orang sampai dengan sini. Tiba ada yang belum ditulis nih. Iya, ada yang belum nggak masuk kayaknya. Tapi emang ini semuanya turunan dari. Iya, ada yang diambil dari turunan, ada yang diambil dari turunan abdi dalam. Ya, mau ngabdi ke keraton gitu. Itu pilihan juga dari yang bukan pilihan, yang mau. Ada yang dulu waktu zaman Sultan Arif dipanggil, mau nggak jadi guide, mau jadi guide gitu. Ada yang ngelamar jadi guide. Oh, jadi sistemnya bisa ditunjuk, bisa juga ngelamar gitu ya, Pak. Guide, gitu. Udah mungkin segitu aja, Pak. Iya. Sudah cukup, Bapak. Terima kasih banyak.